Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rajif Jamil Yusuf dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 2409045 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih perbedaan antara elipsoid dan juga geoid. Nah, dalam proyeksi dan juga sistem koordinat, ada tiga eh, yang harus dipelajari. Ada 3 poin dalam mata kuliah survei dan juga pemetaan. Yang pertama yaitu terkait elipsoid dan geoid, lalu yang kedua terkait proyeksi peta, lalu yang ketiga koordinat geografis dan juga UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait elipsoid dan juga geoid. Nah, di sini teman-teman saya udah search ya website yang enak untuk kita bahas atau lebih jelas lah gitu biar gak rancu teman-teman. Oke, di sini teman-teman dalam dunia survei dan pemetaan, akurasi itu adalah aspek yang sangat penting. Apalagi ketika pengukuran dilakukan secara vertikal untuk keperluan infrastruktur, pemetaan topografi dan juga proyek dalam teknik sipil. Nah, di website Indosurta ya teman-teman, saya mempelajari terkait geoid dan juga ellipsoid. Oke, langsung saja ya teman-teman terkait penjelasan geoid. Nah, jadi teman-teman geoid itu representasi dari bentuk bumi yang berdasarkan permukaan laut rata-rata atau mean level atau MSL yang diperpanjang ke daratan. Nah, dalam istilah geodesi, geoid juga sebagai bidang ekuipotensial gravitasi bumi, yang artinya geoid itu mempresentasikan permukaan di mana gaya gravitasi sama besar di seluruh titiknya. Nih, contoh bentuk geoid bumi ya, teman-teman. Tidak seperti globe atau yang peta biasa yang berbentuk bulat, tapi geoid itu benar-benar mempresentasikan terkait laut, gunung, dan juga lain-lain gitu ya. Jadi benar-benar daratan tuh dibentuk dan juga lautan tuh dibentuk sedemikian rupa teman-teman dalam bentuk geoid ya. Nah, model geoid juga tidaklah seragam seperti di seluruh dunia, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Yaitu jarak antara geoid dan elipsoid berbeda tergantung distribusi massa bumi di bawahnya. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini bentuk dari geoid. Ini elipsoid, bentuknya bulat ya. Jadi elipsoid itu seperti bulat yang dalam bentuk matematis lah teman-teman. Nah, karena itu juga para ahli geodesi, geofisika hingga oceanografi memerlukan model geoid dengan ketelitian yang tinggi teman-teman. Mereka sering gunain beberapa model global seperti EGM 96 atau EGM 2008, meskipun Indonesia ketelitiannya masih terbatas ya karena minimnya data gaya berat lokal tuh kata di website Indosurta. Oke. Meskipun juga banyak pihak menganggap geoid lebih realistis dibandingkan elipsoid, bentuknya tuh lebih mewakili kondisi bumi. Jadi si geoid itu lebih menjelaskan terkait bentuk aslinya si bumi, teman-teman, seperti itu. Oke. Lanjut ya, teman-teman, kita ke penjelasan elipsoid. Nah, di geoid itu lebih mendekati bentuk bumi yang sebenarnya, sedangkan kalau di elipsoid itu lebih menyederhanakan bentuk bumi, teman-teman, di elipsoid itu. Jadi benar-benar lebih gampangnya lah dalam bentuk gampangnya atau gambaran gampangnya. Nah, jadi bumi itu tidak berbentuk bulat sempurna, bagian katulistiwa itu lebih besar dan kutub sedikit papat. Sehingga membentuk elipsoid, teman-teman nih. Elipsoidnya tuh seperti ini, teman-teman. Ya, ini dalam bentuk 3D ya, dalam bentuk 3 dimensi. Lalu kita juga menggunakan ellipsoid sebagai dasar sistem koordinat seperti WGS84 yang berperan sebagai acuan utama dalam teknologi GNSS atau GPS ya, atau Maps lah. Kalau itu biasanya kayak Google Maps kayak gitu, itu acuan dasarnya. Lalu modelnya juga menganggap permukaan bumi halus dan rata tanpa mempertimbangkan keberadaan gunung atau lembah. Jadi GPS itu selalu mengukur ketinggian berdasarkan ellipsoid bukan geoid ya, teman-teman. Penggunaan ellipsoid juga sangat penting untuk menentukan posisi horizontal dan juga vertikal dalam sistem global menyeluruh. Namun karena ellipsoid tidak memperhitungkan ketidakrataan permukaan bumi, teman-teman,
kita tuh harus mengkoreksi data ketinggian dari ellipsoid dengan nilai endulasi geoid agar bisa menggunakannya sebagai tinggi ortometrik. Lanjut, dinilai parameter ellipsoid WGS 84, parameternya tuh ada semi mayor, semi minor. Nah, saya jelasin dulu ya semi mayor dan semi minor. Jadi teman-teman, elipsoid itu berbentuknya seperti lingkaran tetapi yang tidak mempunyai jari-jari seperti lingkaran yang benar-benar sempurna, teman-teman. Bentuknya tuh seperti mouse yang biasa kita pakai di laptop atau komputer ya, teman-teman. Nah, jadi jari-jarinya tuh yang lebih panjangnya tuh di titik A. Yang titik A tuh yang disebut dengan yang namanya mayor. Sedangkan yang di jari-jari B itu sebutannya dengan yang namanya minor, lebih pendek dari yang mayor, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk notasinya tuh kita bisa sebut semi mayor axis notasinya A. Semi minor axis di notasi B. Dengan nilai di semi mayor 6.378.137 ya. Lalu di sini juga di semi minor 6.356.752 ya. Untuk di eksistensitas itu ada di titik E-nya ya, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi semi mayor aksis atau sumbu panjang ya, yang panjang yang tadi saya sebutin, ini tuh angka jarak dari pusat elipsoid ke permukaan di ekuator. Jadi semi mayor ini selalu lebih panjang dari semi minor. Pada model WGS 84, sumbu ini menjadi standar. Jadi secara matematisnya tuh aproksimasi terbaik atas rata-rata diameter bumi di ekuator. Lalu untuk semi minor, yang sumbu pendeknya yang atau titik jari-jari B bukan titik ya, teman-teman. Semi minor ini jarak dari pusat elipsoid ke permukaan di kutub. Nilai ini lebih pendek dari semi mayor karena bumi sedikit gepeng di kutub akibat rotasi atau perputaran ya, teman-teman. Oke, mungkin di terakhir, kenapa harus paham teman-teman geoid dan elipsoid? Kenapa coba? Jadi gini teman-teman, untuk memahami perbedaan geoid dan elipsoid sangat penting untuk menghasilkan data ketinggian yang akurat, teman-teman. Jadi kesalahan dalam mengartikan model referensi ini dapat menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan, terutama pada proyek yang sensitif terhadap ketinggian. Lalu juga kalau menggunakan GPS atau Maps itu perlu disadari bahwa data yang kamu dapatkan bukanlah tinggi permukaan bumi ya sebenarnya. Jadi kita tuh harus ngekonversiin dulu, gunain model geoid dan juga nilai undulasi untuk nilai tinggi ortometrik yang sesuai dengan permukaan tanah yang nyata gitu. Dan juga baik geoid dan ellipsoid memiliki peran krusial yang masing-masing. Ellipsoid berguna untuk keperluan komputasi dan sistem koordinatnya, sementara geoid berguna untuk keperluan praktis di lapangan. Nah, kombinasi yang keduanya tuh jadi benar-benar patokan sebagai proses transformasi data menggunakan survei modern menjadi jauh lebih akurat dan lebih detail. Gitu. Oke. Mungkin cukup dulu ya teman-teman terkait pembahasan geoid dan juga elipsoidnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk mempelajari di mata kuliah survei dan juga pemetaan. Di video selanjutnya saya akan membahas terkait proyeksi pemetaan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.